Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Ilmi. Untuk mata kuliah biosistematika, ini adalah presentasi susulan dari tugas saya yang berjudul tentang persepsi pembelajaran siswa sekolah menengah atas atau SMA pada filogenetik flowering plant. Jadi, apa yang dipelajari oleh anak SMA? Pertama, apa sih? Kita harus mengetahui apa yang menjadi esensial dalam kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi, kurikulum Merdeka itu adalah kalau kita bandingkan dengan kurikulum luar negeri, maka kurikulum Merdeka itu sama dengan kurikulum K12 dari luar negeri, atau itu perbandingannya sangat jauh. Jadi, perbandingan pendidikan antara Indonesia dengan luar negeri menurut penelitian adalah kita terpaut jarak sebanyak 108 tahun lebih tidak mumpuni dibandingkan dengan negara yang ada di luar atau negara maju ya, seperti Amerika, Jepang, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini yang pertama kita sadari adalah atau yang esensial saat ini adalah tentang pembelajaran IPA, di mana pembelajaran IPA itu ada filogenetik dasar yang seharusnya masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Namun sampai saat ini implementasinya masih belum baik. Nah, filogenetik dasar ini memang di setiap pembelajaran sering diminimalkan atau dikecualikan di sekolah formal kurikulum. Nah, kemudian pengaturan informal ini akan memberikan kesempatan untuk memperluas kurikulum sekolah. Jadi, memperkenalkan ide-ide baru, membangkitkan minat pada sains, dan mendorong literasi sains untuk siswa-siswa SMA ya. Nah, ada beberapa sekolah ya yang memang mengedepankan tentang STEM atau singkatan dari sains, teknologi, teknik, dan matematika. Memang mengedepankan tentang eksakta, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menyoroti bahwa kemampuan tersebut adalah kemampuan yang harus didasari atau harus di-upgrade dengan interdisipliner di bidang penelitian, kemudian bahkan akan memicu atau akan mengarah kepada tadi ya, menggabungkan dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, metode dari bagaimana cara melakukan filogenetik tersebut dibuatlah salah satu sebuah kajian atau penelitian yang metodenya itu adalah seperti cara kerjanya modul berupa 6 jam. Jadi seorang guru dan peneliti dari perguruan tinggi menyiapkan modul atau bahan ajar ya. Kemudian dalam memperkenalkan filogenetik flowering plant tersebut, siswa menggunakan 12 spesies tanaman berbunga untuk menghasilkan filogeni morfologis dan molekuler. Kemudian dibantu juga nanti menggunakan teknik biologis dan ditambah dengan teknik bioinformatika. Kemudian modul filogenetik tersebut akan diimplementasikan kepada 83 siswa sekolah menengah selama mengimplementasikan tentang STEM tersebut. Jadi tujuan dari melakukan penelitian ini adalah untuk bagaimana sih meningkatkan pemahaman siswa tentang filogenetik dan koevolusi dari tumbuhan yang menyerbuk ya, atau tumbuhan penyerbuk. Selain itu, tujuannya juga untuk mencerminkan keterlibatan positif dan hasil belajar melalui penelitian konten dan juga survei dari evaluasi program. Nah, jadi metodenya di lapangan itu akan dibagi menjadi 4 activity, di mana yang aktivitas pertama itu akan menginformasikan tentang latar belakang filogenetik itu seperti apa, kemudian botani itu seperti apa. Kemudian baru kita ke lapangannya. Di lapangan itu yaitu mengumpulkan
morfologi bunga. Jadi bunga-bunga yang penyerbuk dikumpulkan, atau kita sudah menyiapkan ya berbagai jenis bunga untuk dipelajari oleh siswa. Kemudian setelah itu kita memberikan pengajaran bagaimana teknik di laboratorium, penanganannya seperti bagaimana, serta bagaimana menyiapkan data molekulernya. Nah, yang keempat, analisis filogenetik, yaitu analisis terhadap morfologi dan juga analisis secara molekulernya. Nah, semua siswa itu dalam penelitian ini bekerja secara kelompok. Jadi ada 3-4 kelompok yang masing-masing dipandu oleh seorang peneliti atau seorang botanis, dan juga didampingi oleh satu guru sains, seperti itu. Nah, kemudian untuk aktivitas pertama ya tentang tumbuhan dan penyerbuk, maka dari si peneliti akan mempresentasikan tentang tanamannya seperti apa, kemudian apa saja yang tanaman yang dimanfaatkan, terus satu tumbuhan itu berbunga atau tidak untuk mewakili setiap penyerbuk. Seperti penyerbuk itu kan ada banyak ya, ada burung kolibri, lebah, dan kupu-kupu. Ini dibedakannya menjadi 3 saja. Kemudian aktivitas yang kedua yang dilakukan adalah terkait dengan biologi molekuler, di mana ekstraksi DNA dilakukan oleh yang terhadap bunga yang kita dapatkan, kemudian amplifikasi DNA, kemudian siswa mengkonfirmasi keberhasilan prosedur PCR dengan elektroforesis gel. Nah, aktivitas ketiga yaitu membahas atau menganalisis filogeninya. Jadi siswa itu disuruh mencatat paling tidak 10 ciri bunga dalam bagian karakteristik dan menilai ciri untuk bunga yang dipilih seperti warna bunga, ukuran, bentuk, dan orientasi. Kemudian masing-masing kelompok mengembangkan kriterianya sendiri untuk bunga besar dan bunga kecil, serta setiap individu dari kelompok itu dirotasi untuk mengamati, menilai, dan mendiskusikan 12 dari spesies tanaman tersebut. Nah, spesies ini bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan ya, ada 12 jenis bunga. Setelah itu, aktivitas keempat adalah bagian dari menganalisis filogeninya secara molekuler, yaitu dengan menggunakan DNA yang penandanya adalah ATS, kemudian diunduh dari GenBank datanya, kemudian dimasukkan dalam format FASTA dan diimpor ke aplikasi Mega5. Kemudian dianalisis filogenetiknya. Nah, ini juga kita ajarkan kepada anak-anak ya. Kemudian siswa didorong untuk melakukan analisis yang sama serta membandingkan kontras topologi dari si pohon masing-masing bunga penyerbuk, sehingga didapatkan data di sebelah kanan bawah ada data penyerbuknya, ada data kloroplasnya, ada materialnya, dan sebagainya. Baik, dapat dilihat ya di hasilnya. Yang pertama kita lihat di hasil sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan itu anak-anak disuruh untuk membuat bagaimana kladogram dari si bunga-bunga penyerbuk tersebut. Jadi di sini ada perbandingannya ya, ada 2, ada yang memang si siswa itu mengerti atau memang paham terkait dengan filogenetik ya, setelah dipaparkan oleh peneliti dan juga guru. Kemudian yang selanjutnya di sebelah kanan itu memang yang masih kurang pemahamannya, jadi membuat kladogramnya masih asal-asalan seperti itu. Nah, itu kemudian kita bandingkan dengan data yang memang benar-benar kita kerjakan atau si peneliti itu kerjakan. Jadi didapat di sebelah kanan ada yang bagian A dan juga ada yang bagian B gitu ya. Nah, terus bagaimana sih persepsi dari siswa-siswa terkait dengan pembelajaran filogenetik tersebut, itu juga ditulis. Jadi ada yang quotes-nya lucu-lucu seperti wow, pretty cool and eye-opening dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini makanya dinilai juga dari persepsi dari si siswa tersebut. Nah, hal ini sangat penting di mana kita sebagai
seorang biolog harus mempunyai generasi biolog atau generasi penerus biolog yang memang mencintai tentang alam dan juga mencintai tentang biologi, tidak hanya mencintai satu bidang tapi juga di banyak bidang. Begitu. Nah, kemudian kesimpulannya adalah jadi memang studi dalam penelitian ini itu meminta perhatian pada kurangnya pemahaman dan kesulitan pembelajaran filogenetik yang dihadapi oleh siswa SMA. Kemudian hal ini juga bermanfaat dalam memperkuat panggilan ya kepada ilmuwan untuk disertakan ke dalam kurikulum, mulai dari kurikulum dasar, kelas dasar, dan juga membangun pemahaman konseptual sebagai kemajuan siswa melalui karir sekolah formal mereka. Kemudian walau filogenetik ini bukan merupakan kurikulum esensial, tapi tetap harus memiliki standar sains yang memang tegas dan juga menugaskan kepada para ilmuwan, para peneliti pendidikan, para guru ya, untuk menemukan bagaimana cara membantu siswa dalam mengembangkan keterampilannya dan mengembangkan pola pikirnya ya, pola pikir yang seperti mind mapping seperti itu. Jadi semua itu bertujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman tentang botani serta konstruksi aplikasi pohon filogenetik tersebut melalui analisis morfologi dan molekuler tanaman dari flowering plant. Nah, kemudian ini berupa referensinya dari saya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.